ini yang orang suka lupa gitu. Kadang-kadang toxic itu tidak hanya dari luar. Toxic itu juga ke kitanya sendiri, oleh kitanya sendiri. Musuh gitu. Terbesar kita kadang-kadang kita sendiri. Jadi kayak misalnya belum apa-apa berpikir bahwa gue nggak bisa. Belum apa-apa berpikir bahwa gue bakal sulit. Lebih baik ambil yang gampang. Gue bakal gagal. Atau mungkin spekulasi kayak ini orang nggak suka sama gue. Nanti gue dikatain. Ya. Nanti gue diomongin apa ya? Termasuk juga kayak itu yang nggak mau istirahat. Ya. Itu kan sakit atau nggak enak badan, mental terus. Ya. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Danti, dengan Aldi, dalam podcast Temukan Dirimu bersama Kokona. Selamat datang di episode ke-33, dan kali ini aku dan Aldi sedang penasaran dengan sebuah istilah yang cukup marak bergaung di masa ini, yaitu toxic. Toxic tuh, tapi nggak ada. Kemarin lihat Kompas sih, bahasa Indonesianya toxic adalah toxic. T-O-K-S-I-K, but yeah, it's kind of weird for me, but yeah. Yeah. Ngerti sih kenapa dibegituin, karena kalau literally diterjemahkan sebagai racun itu nanti jadi lagu dangdut. Iya. Di tangan kanan atau di tangan kiri? Serah. Jangan di tangan racun itu. Kan lagunya gitu. I know, yang tahu kayaknya cuma angkatan kita, sudahlah. Ketahuan tuanya. Makanya judul podcastnya adalah toxic itu racun atau rancu, karena kita concern dengan itu tadi, penggunaan kata toxic. What exactly is toxic? Kayak oke, di hari gini ya, wayah gini, banyak sekali istilah-istilah yang gampang sekali digunakan dengan ringan gitu. Padahal I don't know about everybody else, tapi kalau ada istilah baru, aku akan mencoba mencari tahu ini sebenarnya artinya apa sih, asal katanya dari mana, ini digunakan sesuai artinya atau menjadi istilah aja, jadi kayak slang, you know. Dan ngelihat orang dikit-dikit ngomong, lingkungan lo toxic deh kayaknya. Wait a minute, what is toxic? What do you know about toxic gitu? Coba mengingat aja sih. Pengalaman ada di lingkungan, pernah nggak ya di lingkungan yang toxic? Honestly nggak pernah merhatiin, jujur. Ya makanya aku untuk diriku sendiri ya, at least. Betul. Cuman yang aku merhatiin tuh gini, mungkin nariknya terlalu jauh ya, dasar si Danti kan otaknya suka going too far away. Zaman dulu kan kejauhan. Tunggu. Di banyak meme, banyak yang membandingkan lingkungan kerja zaman sekarang dengan lingkungan kerja zaman dulu, ya kan? Lingkungan kerja, katanya sih lingkungan kerja zaman sekarang itu ada yang jauh lebih toksik daripada zaman dulu. Padahal mungkin zaman dulu sudah ada lingkungan yang tahu dari mana gitu, kurang sehat, yang notabene mungkin kurang sehat ya untuk sebuah pekerjaan gitu. Tapi karena istilah toksik itu belum ada, jadi seolah-olah lingkungan zaman sekarang tuh toksik, zaman dulu enggak. Ini overgeneralizing ya, ini cuma membuat contoh, mencari contoh penggunaan istilahnya aja. You know what I mean? Tapi kayaknya sebelum masuk ke situ, mungkin kita mendefinisikan dulu lingkungan, ini ngomongin lingkungan kerja ya. Lingkungan kerja toksik tuh kayak apa sih? Aku malah mau mendefinisikan dulu sebenarnya kenapa sampai harus muncul kata toksik. I think it's more or less two sides of the same coin kan. Yeah. So I think it's even the same side sebenarnya. Iya, dan sebetulnya yang dibilang toksik kan nggak hanya lingkungan kerja, bisa juga teman kerja, atau mungkin di luar lingkungan kerja, teman sehari-hari ternyata toksik, pacar toksik. Iya, tapi kan kayaknya lebih gampang kalau kita mendefinisikan itu dari contohnya dulu, gitu. Seperti apa sih yang dianggap toksik itu? Biasanya nih,
lingkungan yang kulturnya. Kemarin kamu apa siapa yang cerita? Ada aku lupa artikel atau apa. Dia sakit, harus opname, minta cuti, terus nggak dikasih sama atasannya, malah harus masuk minta cuti atau harus bed rest gitu, nggak dikasih. Dan itu ternyata yang bersikap seperti itu tuh nggak cuman atasan tapi perusahaan, like everybody perlakuannya seperti itu. Ya itu artikel di Kompas sih. Itu Kompasnya masih ada di situ. Kompas kan berapa hari yang lalu? Minggu lalu kalau nggak salah. Minggu lalu sih, benar, minggu lalu. Dia kan? Dibilang kantornya toksik, terus ya orangnya sakit, sebenarnya kecelakaan kerja malah di kantor. Ya kan, butuh istirahat. Intinya butuh istirahat. Terus sama kantornya nggak dikasih. Terus karena kayaknya ruang kerjanya dia di lantai 2, dia minta tolong dipindahin ke lantai 1 dulu untuk sementara, itu juga nggak dikasih. Malah dibilang ngerepotin. Terus dia minta bantuan teman kantornya buat naik turun atau apa, mungkin bawain barang or whatever. Itu dibilang ngerepotin. Aku cuma mikir aja, kok ada ya orang yang seperti itu gitu ya, kayak susahnya apa sih bantuin orang naik tangga doang gitu. Dan itu menurutku sebetulnya sudah bisa dibilang toksik karena itu sudah meracuni cara pikir semua orang di perusahaan itu, sampai untuk nolong orang yang memang sedang kecelakaan itu seperti udah nggak ada hatinya gitu loh. Kayak come on man, lo ada, kecuali ada lift. Kalau ada lift lain cerita. Boleh lo ya teman-teman kalau mau di-share di kolom komentar pengalaman merasakan toxicity, iya, ketoksikan itu. I don't know if that's even a proper KBBI stuff, tapi dan nggak harus lingkungan kerja ya, bisa nggak harus lingkungan kerja, apapun. Mungkin teman, mungkin apa, boleh diceritain di kolom komentar, mungkin kita bisa sambil bantuin dikit gitu kali. Iya. Atau mungkin kalian juga bertanya-tanya, kalian bisa cerita, kak, sejak kapan gue manggil diri gue sendiri kak? Kita udah bisa ditarki soalnya kemarin. Jadi kebanyakan dipanggil kak. Mbak Danti, Mas Aldi, Mbak Danti, Mas Aldi, Danti, Coach, boleh Coach ya? Salah udah. Bebas. Aku berada di dalam, ceritain aja, kamu sedang berada dalam situasi lelah. Ini sebenarnya toksik atau enggak? Yuk kita bisa diskusi bareng-bareng di kolom komentar. Feel free. Tapi ya itu, kembali ke contoh lingkungan toksik itu sih. Atau bisa aja yang toksik mungkin hanya salah satu. Kayak dia selalu mungkin ada rekan kerja atau bahkan teman sendiri yang membuat kita merasa selalu kurang mungkin, atau it's never enough, atau lo kayaknya udah gak punya waktu lagi buat gue, padahal dia aja yang gak pernah nyari. Udah ke arah I don't want to use this term loosely, udah ke arah gaslighting. Ya gaslighting jatuhnya toxic dong. Iya kan? Gaslighting jatuhnya toxic karena dia kan istilahnya manasin, ngomporin, exactly. Jadi keinget sih itu teman kita yang ada di Bekasi. Kesayangan, how are you? Kemarin aku nelpon dia baik-baik saja, lagi demam. Ayo kasihan. But anyway, toxic, I don't know. I feel kalau misalnya emang kayak satu kantor, I don't know, ya ini again ya, karena tulisannya di artikel seperti itu, dia nyebutnya satu kantor seperti itu, termasuk teman-teman kantornya begitu. Ini kan second hand information ya, informasi tangan kedua gitu ya. Jadi kita nggak tahu apakah memang ini verbatim sebenarnya seperti itu, atau ada sih bahasa Indonesianya exaggeration, ada melebih-lebihkan. Cuman maksudnya kalau misal I don't know, I feel like sehancur itukah gitu orang-orang zaman, karena aku sendiri nggak pernah lihat orang yang seperti itu, yang bahkan mau ngelihat orang kerepotan dia nggak mau bantuin. Kalau nggak mau bantuin fine, tapi kalau sampai ngatain orang itu, lu ngerepotin gue, ngerti nggak sih? Padahal jelas-jelas orang itu sedang perlu dibantu. Kayak ada batasnya gitu kan, artinya ada garis yang jelas gitu antara kalau misalnya kita emang nggak mau bantuin ya udah, tapi kalau sampai kita ngatain dia, lu ngerepotin gue, I don't know man, like
kalau lo nggak mau bantuin nggak apa-apa, tapi jangan. Don't lose your basic human decency. Iya kan? Nggak make sense aja gitu. Tapi kalau memang itu, ya I'm sure Kompas nggak bohong ya, tapi it just doesn't make sense to me kalau ada orang yang seperti itu tuh. Karena aku nggak ada pengalaman punya atau pernah melihat orang yang seperti itu gitu. Even it makes me sick to say this, KDRT yang kemarin baru itu. Yang ada I don't even wanna go into details, teman-teman mungkin sudah tahu juga perkara si Mbak Cut Intan yang long story short, KDRT menurut aku salah satu bentuk toxicity karena dari banyak sekali yang aku baca, termasuk dari teman-temanku yang psikolog, for a woman untuk memaafkan itu sangat mudah. Termasuk juga ada cerita thread dari seorang dokter yang kebetulan menangani wanita yang sama di visum, yang satu dalam keadaan hidup dia temui di UGD, the next week dia temui ibu yang sama tapi sudah di ruang jenazah, sudah dengan tanda-tanda kekerasan dari suaminya pada saat sebelumnya di visum di IGD. Nggak apa-apa dok, saya sudah maafin suami saya, dia udah cium-cium kaki saya. Sementara dia diantar adiknya, si ibu ini diantar adiknya. Kak, lu kok percaya sih sama gituan sama dia? You see what I mean? How that thing is, yeah, exactly. That's my reaction, exactly. That's toxic to the next level, man. I don't even know what to say. Exactly. Itu separah itu, bisa separah itu pengaruhnya sebuah sebuah toksin, sebuah racun, sebuah situasi yang you're being abused but you interpret that abusive behavior sebagai a show of affection. Oh, ini suami saya yang melakukan, mungkin begitu caranya dia menunjukkan cintanya sama saya. See? Ya. Beruntunglah kita yang I'm sorry, my brain did not compute. Yeah, my brain did not compute that. Your brain is not braining. That's not even itu. I don't even know what to say. Kayak mau dibilang logika itu bukan logika ya, tapi. Ya makanya, jadi toxic itu kayaknya memang sudah tidak ada hubungannya dengan. Justru itu, ketika logika sudah tidak jalan, that is toxic. Mirip dengan yang tadi. Perusahaan yang tidak mau memberikan istirahat untuk karyawannya yang habis kecelakaan. Hello, kalau cuman sakit, oke fine. Ini kecelakaan dan kecelakaannya di tempat kerja. Nggak mau dikasih cuti. Itu di mana? Like I can't even finish my questions. I feel like ini waktu yang tepat untuk ngomongin. Kita kalau nggak salah pernah ngomongin ini di mana ya? Di salah satu episode podcast yang lama about taking a break once in a while. Iya. About gimana caranya kamu ngejaga supaya kamu nggak burn out. Kalau nggak salah episode burn out ya. Iya, episode burn out. Itu kan dua sisi mata uang yang sama gitu. Di satu sisi ada yang seperti ini, ada kantor yang maunya orangnya kerja terus tanpa pandang bulu, pokoknya kerja sampai udah tinggal tuh, basically modern slavery kan jatuhnya. Iya. Di sisi lain orang-orangnya ada juga yang nggak berhenti kerja. Ya kita balik ke yang kemarin yang membanggakan punya masalah itu. Iya kan? I mean, which is great gitu. Kita kan kemarin baru abis naruhin YouTube Shorts sana kemari. Ada beberapa yang udah kita taruh. Salah satu yang pertama dapat dislike yang Shorts yang itu, yang membanggakan. Masalah itu seharusnya bukan untuk dibanggain. Punya masalah bukan seharusnya untuk dibanggain. Punya masalah itu bukan prestasi. Terus kan kayak kita kan di belakang ngebahas ini ada yang nge-dislike, kira-kira orangnya nge-dislike karena apa gitu. Kita bukannya kita anti dislike, nggak, kalau emang lo nggak suka sama kita ya nggak apa-apa, that's fine gitu.
You boo us, you cheer for us. Yang penting you guys react. Thank you by the way. And actually kita terima kasih kalau ada yang dislike, tapi idealnya kan ada penjelasan kenapa dislike-nya gitu. Karena kalau di belakang kita jadi spekulasi sendiri. Dan itu yang kita lakukan kemarin, kita jadi mikir. If anyone dislikes our video, please write something so we can discuss. Like we would love to. Anyway, ya itu kemarin kan kita ngobrolin itu, terus ya kita wondering sendiri kan, kita orang ini nggak sukanya kenapa gitu. Terus kamu kemarin sempat bilang apa sih, bahwa I think it's about pengakuan bahwa punya masalah atau komparasi antara satu orang dengan yang lain atau something along that line. People tend to compare themselves with everyone else kan. Kita kadang-kadang punya tendensi untuk gue lebih baik dari mereka atau one upping each other. Kalau lo bisa 2, gue bisa 3. Kalau kayak banyak-banyakan masalah, banyak-banyakan sesuatu, tapi kebetulan yang diomongin adalah masalah. Kayak anak kecil deh, gue punya pensil 5 dong, gue punya 6. Kan anak kecil kan, that's children being children. Ini mungkin buat yang nonton, mudah-mudahan nyampe segini lama nontonnya. Kita cuma mau bilang bahwa kalau yang mau banggainlah seberapa banyak masalah yang kalian bisa selesaikan. Betul. Bukan jumlah masalah yang ditiban ke kalian. Apakah itu tertiban sendiri atau ditibankan oleh orang lain, bukan itu poin kebanggaannya. Poin kebanggaannya adalah seberapa banyak masalah yang bisa kalian selesaikan dengan sendiri, atau dengan usaha, atau dengan jujur, dengan apalah, effort pokoknya. Ya. Yang dibanggakan bukan masalahnya. Yang dibanggakan adalah kamu bisa nyelesain atau enggak. Masalah itu diselesaikan guys, bukan dibanggain. Oke? Jeez. Dan itu honestly speaking, itu menurutku toxic kepada diri sendiri. Iya. Ini yang orang suka lupa gitu. Kadang-kadang toxic itu tidak hanya dari luar. Toxic itu juga ke kitanya sendiri, oleh kitanya sendiri. Musuh gitu. Terbesar kita kadang-kadang kita sendiri. Jadi kayak misalnya belum apa-apa berpikir bahwa gue nggak bisa. Belum apa-apa berpikir bahwa gue bakal sulit. Lebih baik ambil yang gampang. Gue bakal gagal. Atau mungkin spekulasi kayak ini orang nggak suka sama gue. Nanti gue dikatain. Ya. Nanti gue diomongin apa ya? Termasuk juga kayak itu yang nggak mau istirahat. Ya. Itu kan sakit atau nggak enak badan, mental terus. Ya. Atau I think the earliest sign bahwa kamu toxic pada diri kamu sendiri. Aduh, aku nggak enak sama dia. Iya. Itu kayak bibit-bibit untuk menjadi toxic pada diri sendiri. Ini yang aku suka bilang setiap kali aku ngobrol sama orang gitu ya. Kalau kita lagi tukar pikiran mengenai berbagai macam hal. Di dunia yang ideal, yang namanya jaga image itu nggak ada. Karena semua orang akan jauh lebih sulit untuk tersinggung karena kalimat atau kata-kata dari orang lain. Yang dimana akhirnya jadi kita lebih bebas untuk menyampaikan maksud kita secara gamblang. Dan kadang-kadang ya, the flip side of that adalah di dunia yang semua orang jaim, nobody's gonna look at you because everybody's too busy maintaining themselves. Jadi percuma jaim. Kayak I feel like the easiest way untuk dunia ini bisa lebih maju adalah kalau misalnya semua orang tuh just say what they think. Dan menerima itu dengan objektif, nggak dimasukin ke hati. Say what they think within the basic conduct of human decency lah ya. Tidak kasar, tidak menyumpah-nyumpah, tidak marah-marah, tidak menggunakan kata makian. Itu kayak kita kemarin punya, waktu kita bawain kelas sama anak-anak Tarki, apa yang hak untuk berbicara secara bebas, termasuk hak untuk menyinggung perasaan seseorang. Ya, itu cukup hangat kan? Tuh jadi topik debatnya anak-anak. Kayak which they have great reasons for both sides, by the way. For both sides.
Kalau aku sih personally aku mencoba untuk tidak menyinggung, tetapi kan tersinggung atau tidaknya seseorang itu tidak didasarkan oleh kata-kata yang kita pilih, tetapi bagaimana dia menerima atau persepsi terhadap kata-kata yang kita keluarkan. Yang bisa kita kendalikan apakah kita berniat mau nyinggung atau tidak. Ya. Kalau bisa jadi kita nggak berniat nyinggung tapi dia tersinggung, bisa. Ya, kita nggak ngomongin sarkasme, kalau udah sarkasme udah lain. Bisa juga kita udah pengen nyindir sadadanya, dianya nggak ngerasa. Kan nggak ketemu tetap. Ya. But anyway. Di dunia yang ideal, orang sih bebas mau ngomong apa aja. Kan itu dasarnya kenapa ada free press kan? Ya. Free press dan ya, yang bisa dikendalikan adalah free press-nya. Kita sebagai free speech, free speech, free press, ya kan, kebebasan bersuara, kebebasan berpendapat, gitu. Tentunya dengan sopan, ya, gitu kan. But anyway, ya, toxic itu, I don't know, I feel like kalau kita ngomongin toxic yang dari luar, mungkin sudah waktunya orang-orang semua melihat toksikkah mereka ke diri mereka sendiri. Ya itu dulu sih. Karena kadang-kadang justru karena mereka toksik ke diri mereka sendiri itu mereka jadi it becomes part of them, it becomes them, dan sehari-harinya pun mereka jadi seperti itu juga ke orang lain. Dan itu mengakibatkan mungkin mereka tidak bersifat toksik sama orang lain, tapi mungkin mereka akan berprasangka seperti kesannya orang akan bersifat toksik sama mereka. Jadi kayak self fulfilling prophecy aja gitu. Bisa loh. Bisa. Kayak gitu. Bisa dia, dan itu menjadi akan mungkin tidak semata-mata mereka toksik ke orang lain, tapi mereka menciptakan aura yang toksik di sekitar mereka karena itu nular loh. Karena begitu, let's say kita kerja dengan 5 orang tim, kita selalu guarded gini yang kayak, nih jangan-jangan si A lagi ngomongin gue nih si B pasti di belakang pasti gosipin gue deh. Kan kita pas lagi papasan sama mereka pasti nggak enak dong auranya. Sementara si A dan B yang nggak tahu apa-apa juga ngeliat, lu kenapa? Terus akhirnya jadi self-fulfilling prophecy karena udah sih ini nggak usah diajak ngomong deh, anaknya kayak curigaan, makin nggak dilibatin, udah. Terus nanti si anaknya karena ngerasa dia nggak dilibatin, terus dia merasa, ya jadi. Terus gitu. Ada tuh kan, nah itu. Ya, I mean, toxic. Senggol. Kayak gimana ya? Kayaknya mesti. Aku bingung menyebutnya, kayak mesti lebih harus berpikir secara netral aja sih. Iya, I mean, there's always two sides of every coin. You just have to find the balance. Ya makanya poinnya adalah netral. One cannot exist without the other. Karena dengan adanya si toxic itulah kita baru bisa mendeteksi apa yang tidak toxic. Ya kan? Perkara istilah ya istilah aja menurutku, tapi bahwa ada kondisi yang baik versus tidak baik itu kan mesti dicari jalan tengahnya. Menghadapi apapun juga menurutku harus netral, harus balance. Dan disinilah keraksnya bahwa kalau misalnya orang sudah mulai sering sekali menyebut dengan mudah, it applies untuk a lot of things sebenarnya. Kayak kemarin ya waktu kita moderasi sama Dery Wahyudi kan ada omongan mengenai trauma apa segala macam. Which is great, cara dia ngejelasin itu bahwa lebih baik kita cari tahu dulu apakah memang benar trauma atau tidak sebelum kita duluan ngejudge kamu asal pakai kata trauma atau tidak. Iya. Gitu. Tapi dalam konteks toxic ini, I think it should also be kept in mind bahwa tidak sebaiknya mengentengkan kata toxic, especially kalau konteksnya untuk konteks bercanda. Iya. Itu sih sebetulnya kenapa kita pengen bikin episode ini ya, bahwa kebetulan topiknya toxic. Tapi sebetulnya tema besarnya adalah penggunaan istilah di zaman now ini kan
banyak banget ya istilah modern yang beredar sekarang, dan sebetulnya definisi-definisi dari istilah itu tuh jauh lebih detail dan jauh lebih dalam. Tapi jadi yang kami lihat ya, paling tidak sering sekali digunakan dalam konteks setengah bercanda. Lu toxic banget sih. Nah, dan itu menjadi sangat umum digunakan, sangat ringan sekali digunakan. Bahkan ya itu, aku concern banget orang dengan ringan menggunakan kata trauma, dengan ringan menggunakan istilah-istilah mental disorder, apapun itu. Banyak lah ya, teman-teman pasti tahu. Kayak yang personally 6 tahun belajar psikologi dan sampai hari ini juga belum ngerti-ngerti amat gitu ya. Kayak, are you sure you know what that means? Like, the general public service announcement, tolong lebih berhati-hati dalam menggunakan istilah yang kalian belum yakin artinya apa. Itu aja sih sebetulnya. Sama perhatikan implikasinya kalau misalnya ditaruh dalam konteks bercanda, apalagi sama teman. Oke, fine, mungkin temannya teman dekat, mungkin dia bisa ngerti gitu ya. Tapi kalau misalnya bercanda dalam konteks yang sama, entah sama stranger, sama orang lain, atau sama orang siapapun gitu, terus tiba-tiba kita asal nyebut, lo kok toxic banget sih gitu, langsung, wah kayaknya lingkungan lo toxic deh. Ntar dulu, ya, tanpa mengetahui gambar besarnya, ya, tanpa mengetahui situasi aslinya yang sebenarnya bagaimana. Karena konteksnya begini, kalau misalnya pun argumentasinya adalah bahwa ya gue dengar dari orangnya langsung kok, gitu. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa si orang ini tidak melebih-lebihkan cerita yang dia keluarkan. Ya. Gitu, karena memori kita tuh nggak reliable, guys. Iya, memori kita tuh nggak reliable, dan kita seringkali terfokus sama satu atau dua hal yang memang menarik buat kita. Gitu, sehingga hal-hal kecil lainnya untuk orang yang tidak terbiasa melihat hal-hal kecil itu, ya hilang aja. Tapi kan terus kemudian hal-hal kecil ini menciptakan lubang-lubang yang mesti ditutupin. Dan ditutupinnya ya setahu-taunya kita. Dan ditutupinnya kadangkala dengan melebih-lebihkan itu. Dengan segala bumbu dan ya itu deh. Karena konteksnya kalau misalnya orang mau cerita, dia cerita pasti ada alasannya kan. Dia cerita pasti pengen didengerin. Iya. Pasti nyari backing. Iya. Gitu. Ya, itu I feel like that's probably like 60-70% orang yang cerita masalah pasti itu tujuannya, karena dia mencari dukungan, dia mencari validasi, mencari solusi gitu kan. That the last 10%, itu mungkin 5% gitu ya, kita nggak tahu. Itu adalah orang yang cuma sekedar pengen ngeluarin unek-unek. Yang memang murni. Tapi pengen ngeluarin unek-unek pun itu pasti ada. Justru menurut aku ya, kalau memang dia ngeluarin unek-unek, it already has some sort of udah kecantel emosi negatif di situ pasti. Iya, tapi the underlying intention, niat awalnya itu kan yang merubah. Dia bisa beralasan, oh ya gue mau ngeluarin unek-unek. Tapi sebenarnya yang dia harapin adalah, oke ini gue ngeluarin unek-unek, lo gue ceritain, respon lo apa? Iya. Yang itu yang kita nggak pernah tahu. Dari sebagai orang yang mendengar, kita nggak pernah tahu, karena itu adanya cuma ada di bawah sadarnya dia, atau di dalam otaknya dia, apa yang dia planning dengan dia bercerita itu. Dan gitu. mungkin dia sendiri pun nggak tahu sebetulnya kenapa dia cerita. Ya makanya di bawah sadarnya dia kan mungkin tahu, tapi ya dia nggak admit itu. Namanya juga bawah sadar. Makanya. So the point here is to just be careful, karena pada saat kita cerita mengenai hal-hal seperti itu, belum tentu si orang yang cerita ini memang bercerita apa adanya, sesuai dengan apa yang terjadi, dan kita nggak tahu ada lubang-lubang apa di sekelilingnya gitu. Makanya pada saat, dan ini juga yang akhirnya yang kami lakukan kalau misalnya kita dengar curhatan orang dari segala macam, selalu ada disclaimer-nya bahwa oke, berdasarkan apa yang kamu ceritakan. Gitu. Di awal kita selalu nyebutnya begitu. Berdasarkan apa yang kamu ceritakan, menurut kami begini. Tetapi mungkin sebaiknya
kamu pikirkan kembali, kamu telaah kembali, kamu cerna dulu, jangan langsung reaktif dan sebagainya macamnya gitu. Karena honestly speaking, now that I think about it, reaktif itu it's a little bit on the toxic side. Iya. If we're going to use this istilah gitu, let's use it. Ya, di situ. Ya, untuk kalau kita mau pakai ini istilah toxic ini sebagai sesuatu yang memang punya bobot gitu. Ya itu salah satunya. Bahwa bersikap langsung reaktif terhadap sesuatu itu actually toxic buat segala macam, toxic buat diri sendiri karena kita bahasa Inggrisnya kan jumping the gun ya. Jadi kayak kemarin waktu Olimpiade belum tor gitu tapi dia udah lari gitu kan. Di sisi lain itu juga ngerugiin orang karena kalau misalnya kita lari sebelum itu pistol bunyi ya konsentrasi udah hilang. Yang lain pun juga mesti ngulang. Gitu. Itu kan ngerugiin orang juga. Istilah yang sama juga bisa dipakai di sini. Kita kalau kita toxic ya kita ya itu kita toxic, rugi, orang lain rugi. Iya. Padahal mungkin dan kemungkinan besar masalah yang memancing reaktivitas itu tadi bisa diselesaikan dengan mudah kalau kasih waktu untuk stop dulu, pikirin dulu pelan-pelan, calm down, baru ketahuan oh masalahnya sebetulnya ini. Ya bersikap reaktif itu kan juga kadang-kadang ya sebuah pemicu banyak sekali masalah karena masalah intinya nggak ketemu sebetulnya. Ya karena kita bereaksi sama apa yang ada di depan. Ya sama efek samping dari masalah itu biasanya kan gitu. Akar masalahnya belum ketemu. Ya. Nah, it made me think gitu. Ini bikin aku mikir gitu jadinya kayak ya. Aku cuma nggak mau personally aku cuma nggak mau orang itu asal menggunakan terminologi yang sebenarnya bobotnya lumayan. Ya. Gitu jadi kayak aku mungkin salah, somebody correct me in the comments. Di dunia psikologi ada istilahnya histeria kan, di mana seseorang sudah di luar kesadaran tidak bisa lagi mengontrol dirinya sendiri. Zaman dulu tarik balik 100, 200, 300 tahun yang lalu sebelum ada istilah histeria, mereka yang mengalami histeria itu dibilang kesurupan. Karena gejalanya sebetulnya sama kan, mereka nggak bisa kontrol diri karena udah entah panik, entah ketakutan, entah apa, kaget, shock, I don't know. Tapi again, ini adalah contoh bahwa jangan hanya sekedar karena sudah ada istilahnya, istilah itu jadi digunakan dengan enteng. Ya kan, kayak autism. Dulu kan belum ada istilah autism. Ya, orang banyak sekali, iya kan, banyak sekali. Nggak usah istilah psikologi deh, istilah kesehatan, terutama istilah kesehatan ya yang kadang-kadang sangat gitu kesian gitu kalau lihat jurnal-jurnal kesehatan zaman dulu yang belum ada namanya nih karena belum ditemukan, belum nyampe penelitiannya. Itu kayak aku jadi keinget aku nggak ingat persisnya apa, tetapi aku ingat ada salah satu anggota keluargaku dulu yang dia I think dia autistic. Gitu. Tetapi karena penggunaan terminologi autism itu di Indonesia waktu itu tahun 90-an lah gitu. Dan ini nempel di kepalaku karena waktu itu aku masih kecil. Nah, penggunaan kata autism itu belum se-edukatif sekarang gitu ya. Artinya orang nggak tahu gitu bahwa itu autistik. Mereka ada orang yang nyebut si orang ini, si anggota keluargaku ini Achterloch. Iya. Aku ingat istilah itu. Achterloch itu kan Belanda ya, dari kata Belanda yang artinya ketel belakang. Achter belakang, lek itu like, seperti di belakang, basically gitu. Ya, pas akhirnya aku pikir-pikir lagi, dia tuh bukannya Achterloch, dia autistik gitu. Jadi kayak hal-hal yang kayak misalnya mungkin orangnya nggak mau ngomong di depan umum, terus nggak mau ngobrol kalau ketemu orang, nggak mau eye contact, terus antara mungkin dia fidgeting sendiri atau apa gitu. Iya, dan itu pun juga gimana ya penggunaan
Ingat nggak sih ada masa-masanya orang kata autis itu dipakai untuk bercanda kalau ada orang yang diem aja main handphone terus. Ya kan? Ada masa itu. Deh, gitu. Itu early 2000, mid 2000 udah zaman BlackBerry tuh. Zaman BlackBerry kan, zaman smartphone, iPhone, smartphone dan sebagainya. Di saat semua orang menemukan banyak sekali yang bisa dilakukan dengan sebuah gadget yang namanya handphone. Begitu orang ini diem aja pakai handphone, autis deh lo gak ngajak ngomong. Wow, hang on, do you really know what autis means? Zaman sekarang sudah jauh lebih banyak edukasi tentang apa sih sebetulnya autisme itu, atau tentang istilah-istilah lain yang sangat detail penjelasannya, sehingga terima kasih teman-teman yang sudah lebih berhati-hati dalam menggunakan istilah autism atau apapun itu. My main message here adalah yes, awareness tentang sebuah istilah itu bagus, tapi please harus dibalance dengan edukasi pribadi, self-educate yourself about the term. Yeah. Apapun itu, mau toksik kah, apa tadi, trauma, autism, whatever. Semua istilah yang apalagi gini ya, kita kan sudah hidup di zaman sosial media ya, yang kita udah nggak bisa mengontrol netizen nge-share apa dan apa yang muncul di feed kita. Istilah baru setiap hari pasti akan muncul. Sebelum kalian pakai istilah itu, please banget dipelajari ya artinya. Iya, mumpung ada Google. Kalau kita zaman dulu nggak bisa loh nyari begini kayak. Iya. Mau cari di mana di ensiklopedia? Nggak semua orang punya ensiklopedia. Ensiklopedia udah nggak ngejar Kak, apalagi yang buku. Istilah udah kemana tahu, bukunya cetakan berapa tahun yang lalu. Iya makanya. Sekarang udah ada Google, udah ada AI, ChatGPT, whatever, use it. If you're gonna use ChatGPT, use it for that. Iya, edukasi. Google is ChatGPT is my new Google. Basically, daripada nanya ke Wikipedia cuma dapat artikel, nanya ke Google dapatnya banyak link, aku ngobrol sama ChatGPT aja. But why? Nah, jadi panjang kan diskusinya. Anyway, itu. Again, my point is sudah banyak sekali cara untuk mengedukasi kita sendiri tentang apapun itu, termasuk untuk penggunaan istilah. Jadi please do. Okay guys, thank you. I'm breaking the fourth wall. No, but yeah, I mean, this is my emotional support crocodile by the way. I mean, sejalannya kita melakukan rekaman ini, aku pun juga sebenarnya sedang berbicara sama GPT. Ya kan? You know, karena ya it helps gitu kan. Bukan berarti terus kemudian menggunakan ini untuk hal-hal yang bersifat productively illegal kalau aku bilangnya, kayak misalnya dipakai buat plagiasi gitu atau misalnya. But it helps gitu, kayak misalnya tadi kita ngomongin mengenai terms, terus kemudian let's say kita masuk ke gimana caranya mengidentifikasi secara benar apa sih yang toxic itu sebenarnya gitu. Ya termasuk aku punya opini yang menurutku toxic itu apa. Tapi kemudian aku make sure aja gitu, karena kalau sama ChatGPT kan GPT pasti sumbernya dari medical journals, dari psychological journal. Iya, dari paper, dari apa segala macam gitu, yang dia pasti punya perspektif yang cukup akademik bilangnya ya. Ya ini kayak aku barusan nginput apa sih yang sebenarnya toxic gitu. Ya benar, sesuai gitu sama apa yang aku bayangin. Yaitu adalah yang pertama adalah consistent negative impact. Jadi ya perbuatan apapun itu yang kita yang dianggap toxic itu memiliki impact atau dampak negatif yang konsisten gitu. Jadi misalnya bikin kita secara emosional itu jadi capek, terus tertekan, stres dan lain-lain. Mengurangi confidence, mengurangi rasa percaya diri, meragukan value, self-worth. Oh ya, apa sih self-worth bahasa Indonesianya? Meragukan harga diri. Gitu. Atau merasa dikecilkan setelah interaksi. Itu, which is tadi yang contohnya si Kompas itu bener sih. Kayak misalnya kalau udah ya dia kecelakaan di kantor gitu. Kecelakaannya juga di kantor itu, bukan di jalan. Kecelakaan di kantor. Kantornya nggak ngasih dia untuk istirahat.
fine, kantornya nggak ngasih dia untuk istirahat, tapi paling nggak bantuin kayak dia dipindahin kantornya, ruang kerjanya pindahin ke lantai 1 kayak suruh dia kerja di ruang meeting kayak atau apa kalau misalnya gitu, iya. yang nggak repot gitu loh. Ini masih nggak dikasih, oke fine. Berarti dia butuh bantuan untuk bisa naik tangga. Ya orang-orang di sekitarnya nggak mau bantuinnya fine. Aku take issue-nya sama, terus di belakangnya kenapa mesti ngatain nih orang, lu nyusahin gue. Iya. Itu sih aku isunya sih di situ. Kalau kita nggak mau bantuin orang, aku pun juga kadang nggak mau bantuin orang. Aku bilang aja sama orang yang langsung sorry gue nggak mau bantuin. Orang pasti akan nanya kenapa? Ya karena nomor 1 gue nggak punya waktu, nomor 2 ini butuh effort, nomor 3 gue mesti kesini kesana ke apa segala macam dan jawabannya itu bukan lu ngerepotin. Iya, bukan lu ngerepotin gue. Enggak. Kalau gue punya waktu kosong sih gue bantuin, bener. Gitu, orang temen. Iya, temen sekantor gitu loh. Iya makanya. Kecuali ini kayak, I don't even know. You know what? Forget. Scratch that. Gak ada kecuali. Iya, akhirnya ini kita jadi bingung. Ini kita jadi ranting sebenarnya, tapi ranting yang berbasis gitu. Kalau misalnya kita ngebantuin orang naik tangga gitu. Emang naik tangga sejam? Kecuali misalnya, ya aku nggak tahu ya, aku nggak baca sendiri kecelakaannya separah apa dan apakah dia harus berkursi roda kah atau apa. Kalau dia sampai harus berkursi roda dan masih nggak diturunin juga kantornya, kelewatan sih. Itu dia, makanya asumsinya kan berdasarkan informasi yang tersedia. Ya, disclaimer-nya adalah itu. Ya, berdasarkan informasi yang tersedia, terlihatnya sepertinya dia masih bisa naik tangga, tetapi kesulitan. Karena kalau dia masih udah pakai kursi roda, nggak mau diturunin juga kantornya, dipindahin. It just doesn't make sense gitu. Karena buat si kantor juga nggak make sense kalau misalnya nggak bisa, lu pokoknya mesti kerja, kantornya tutup di lantai 2 dan kita punya cuma tangga. Kayak aku sih ngebayangin aja diskusi pada saat si orang yang kecelakaan ini sama kantor tuh kayak apa kalau dia bilang, bro, gua nih kudu pakai kursi roda dan lo nggak punya lift. Iya, terus gua mau kerja di mana? Suruh WFH nggak boleh, ya minta kan? Cuti nggak boleh. Iya kan, kayak udah dari awal udah stupid aja gitu kalau misalnya kita That's argumentasi. That's not even toxic anymore. That's stupid. I'm sorry. Kalau argumentasinya bahwa dia berkursi roda, terus kantornya nggak ngasih, dan dia masih tetap harus kerja di lantai 2, itu kan kayak that's not even toxic, that's stupid. Duh ya Tuhan, semoga kita tidak seperti orang-orang yang begitu ya guys ya. Amit-amit ya Allah Tuhan. But anyway, ya. Terus yang kedua, apa itu yang toxic? Di sini disebutnya patterns of behavior. Jadi misalnya manipulasi. Ya. Manipulasi itu toxic. Especially kalau I would say this, manipulasi itu toxic kalau ini argumentasiku ya. Kalau niatnya bukan niat yang justru malah menguntungkan si orang ini. Orang kita manipulasi. Gitu. Karena aku personally believe kita nggak bisa menghilangkan sifat manipulatif kita 100% sebagai seorang manusia. Gitu, karena di dalam diri manusia ini ada yang tertanam secara alami, that one upsmanship itu ada dan itu nggak bisa hilang gitu. Pada akhirnya kalaupun kita mau memanipulasi seseorang, manipulasi itu harus yang berujung positif ke si orang yang kita manipulasi ini. Bukan manipulatif untuk keuntungan kita sendiri atau untuk merugikan dia, enggak. Tapi let's say kayak misalnya manipulasi seperti kamu gini aja deh, kamu coba lah ngobrol sama dia, terus kita membujuk dia pas kamu itu kan udah termasuk sebuah sifat manipulasi gitu. Tapi kalau misalnya ternyata kita yakin bahwa kalau misalnya dia ngobrol sama nih orang, terus kemudian dia bisa dapat kerjaan, terus hidupnya jadi lebih baik atau segala macam. Ya, itu manipulasi yang menguntungkan dia. Argumentasinya begitu kan, gitu. Semuanya kembali ke niat ya Kak ternyata. Ya, karena gini, ada kalau argumentasinya, again, kalau misalnya dia bilang, ya niatnya sih boleh baik, tapi kan ujungnya dia ngerugiin juga. Pisahkan niatnya sama hasilnya. Iya, iya, karena hasil itu kan di luar dugaan ya. Sekarang gini, kita nggak tahu orang ini misalnya dia bilang niatnya baik, beneran niat dia baik atau dia alasan aja dia bilang, oh iya gue sebenarnya niat baik kok, itu ngales gitu istilahnya.
Itikat baik. Iya. I hate that word. Kalau aku fine. Aku pegang mulutnya. Aku pegang kata-katanya gitu ya. Oke, kamu bilang niatnya baik. Fine, aku percaya. Tapi ini hasilnya nggak beres. Jadi sekarang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki hasil yang tidak beres ini? Ketimbang kita terus-menerus menuduh dia. Kamu bilang niatnya baik, tuh hasilnya begini. Kamu sebenarnya niatnya baik apa enggak? Itu kan udah itu beda. Gak akan selesai. Ya udah beda fokusnya gitu. Ya itu kalau itu yang diurus itu nggak akan selesai. Masalahnya bukan itu. Masalahnya adalah ini ada hasil yang tidak sesuai harapan. Perkara niat lo apa terserah. Ini mesti diberesin. Dah itu dulu. Ya fair dong. Ya. I would say, apalagi di lingkungan kerja ya. Mau niatnya baik kek, mau enggak kek, terserah. Pertemanan pun juga ada. Kayak misalnya kita tiba-tiba ngajakin dia ke sini atau ke sana, terus kemudian dianya akhirnya nggak nyaman di situ ikut sama kita, atau mungkin dia malah jadi rugi sesuatu atau apa. That happens in a lot of situations gitu. Terus temennya bilang, padahal kan gue niat baik gue ngajak niatnya dia. baik gitu. That's fine, tapi kenyataannya adalah. Iya. Dan itu balik lagi ke yang tadi kita ngobrolin mengenai masalah reaktif gitu. Karena orang begitu ngerasa dia ada di situasi yang gak baik, terus kemudian dia sadar bahwa dia ada di situ bukan karena keinginan dia sendiri, melainkan karena ada bujukan dari orang. Dia otomatis dia akan bereaksi, ini gara-gara lu. Ya. Gitu. Jadi kayak pisahkan niat baik itu sama si hasilnya. Jadi oke, fine, aku nggak enak di sini, boleh nggak aku pergi aja karena this is not my scene, gue buang waktu, atau gue ada kerjaan lain, atau ini ngerugiin gue. Just say it honestly. I'm overstimulated, I just need a break. Ya. Gitu. Jadi pisahin sama orang yang menyatakan niat baik itu. Itu kan sebenarnya yang kita sempat bahas ya, pisahin manusianya dari isunya. Iya. Isunya apa? Isunya adalah ada kondisi yang tidak sesuai harapan, atau ada kondisi yang tidak diinginkan, whatever you name it. Ya itu dulu yang diberesin. Manusianya ntar dulu. Ya, manusianya berniat mau manusianya berniat baik atau tidak, we never know. Dan ini actually juga masuk ke poin yang berikutnya. Dia bilang lack of accountability. Jadi untuk orang-orang yang tidak pernah mengambil tanggung jawab atau ya tidak merasa bertanggung jawab untuk aksi atau perbuatan mereka, yang selalu nyalahin orang gitu. Ya. Which applies to both gitu. Karena kalau misalnya tadi kita bilang toxic, ya dengan kita nyalahin orang ini gara-gara lo, itu kita udah toxic sebenarnya. Ya, toxic yang very mild but toxic nonetheless. Kayak ya lu mau. Ya, akhirnya jadi nggak selesai gitu. Ngomongin cuman masalah mau dan ini karena lu dan. Ya. Which masuk ke poin yang berikutnya, dia bilang negativity kronis. Jadi kalau kita bolak-balik negatif aja terus gitu, semua yang kita anggap atau persepsi kita negatif ya negatif terus. Ya toxic sebenarnya. Mau itu ke diri kita sendiri, kalau keluar atau ke apapun. Jadi inget bercandaan adekku sama enggak, never mind. Ya oke. Yang berikutnya katanya lack of respect. Ya obviously kalau kita nggak respect. Aku sebenarnya nggak suka kata menghormati. It doesn't feel like a proper translation to respect, tapi iya, again ini perkara istilah. For lack of better word, let's say untuk istilah bahasa Indonesianya menghormati gitu. Di sini konteksnya mengenai boundaries, terus kemudian boundaries itu konteksnya kayak ya kalau misalnya kita memang nggak nyaman, terus kemudian dia memaksakan terus gitu kan, bahwa orang tuh punya batasan kan di mana-mana. Terus dengan dia mencuekin, is that even a word? Nyuekin gitu ya. Konteksnya apa dulu nih? Nggak, dengan dia nyuekin batasan itu gitu. Dengan dia nyuekin batasan itu, dia kan secara otomatis nyuekin juga perasaan kita, opini kita, kebutuhan kita, dan itu juga bersifat sama kalau misalnya kita yang melakukan ke orang. Jadi di sini konteksnya kita ngebahas bukan kalau misalnya kamu korban toksik atau enggak, karena kita bisa juga toksik sama orang tanpa kita sadari. Betul. Gitu. Dan yang terakhir ya gaslighting. Ya. Ngomporin. Seolah-olah dia yang salah terus. Tapi kan kamu yang begini. Ya. Oh God, no. Lelah ngadepin. Mikirinnya aja lelah. Karena itu sering banget terjadi tanpa kita sadarin, dan kadang kita sadarnya belakangan.
bukan cuma itu, kadang itu datang dari orang-orang yang kita tidak sangka ternyata dia bisa begitu, karena mereka pun sendiri juga nggak sadar. Contoh gampang adalah orang tua. I'm sorry but it is true gitu ya, karena aku pun ngerasain gitu. Dan mudah-mudahan aku, makanya setiap kali aku mau ngomong sama orang tuh aku pikirin dulu, ini aku mau ngomong apa, ini aku mau ngomong apa. Orang bilang, kalau orang yang kenal aku, mereka bilang, lu tuh mulutnya jahat. Gitu. Percaya nggak percaya, itu udah dengan pemikiran yang jauh. Gitu. Dan maksudnya kalau misalnya dia tersinggung karena kata-kataku, aku bisa jelasin ke dia akhirnya kenapa aku ngomong seperti itu. Gitu. Masalah dia mau denger atau enggak itu belakangan, karena kita nggak bisa mengontrol kita menyinggung siapa ya. Tapi niatnya tentu tidak dengan niat mau menyakiti perasaan orang gitu. But anyway, yang berikutnya adalah komunikasi manipulatif, ya, passive agresif. I used to be passive aggressive actually. Like what? Actually, sometimes I still am. Like what? God, I don't know how to give an example. It just comes out. Gitu, aku nggak bisa ngasih explanation. Tapi kadang kalau aku lagi kesel sama orang, terus habis itu nih orang kayaknya bebel atau dia nggak paham, nggak sadar banget, akhirnya keluar dalam bentuk sarkasm, passive agresif itu. Itu jadi kayak ya passive agresif kan emang sarkasm ya. Kayak ya udah, kalau nggak ngerti ntar dulu. Gitu. Atau terlalu kritis dia bilang nih. Yang fokusnya terlalu kritis itu toxic. Yang fokusnya hanya akan kekurangan-kekurangan tanpa menerima positif aspek atau memberikan solusi. Ya, that's negativity juga kan. Semua di nitpick gitu, tapi terus dengan imbue bahwa this is not good, this is not enough. Dari kemarin udah diajarin kok nggak bisa, ini masih kurang, ini masih ini masih itu. Tapi ya gitu, nggak pakai tapi sih. Erase the tapi. Gosip, rumor itu juga toxic. Ya obviously, karena gosip atau rumor, ngomongin orang sama gibah itu dua hal yang berbeda. Gitu ya. Lu ngomongin orang nggak apa-apa. Kalau udah mulai gibah, itu berarti ada hal-hal yang kita tambahin sendiri. Bumbunya kebanyakan. Iya, itu baru nggak. Itu lebih baik jangan gitu. Jadi pada saat kita membicarakan sesuatu, bicarakanlah itu dengan baik. Not only baik is a relative term. I would love to use dengan netral, objektif. Ya. Jadi kayak tadi, kalau misalnya emang kita taunya karena ini datang dari sesuatu, ya kayak tadi bahwa berdasarkan informasi yang tersedia, berdasarkan apa yang gue dengar, berdasarkan all that, gitu. Tapi nggak terus kemudian itu jadi disclaimer untuk bebas ngomongin orang terserah ya. Itu bukan excuse untuk bisa ngomongin orang. Intinya adalah gini, informasi yang kita tahu itu akan selamanya terbatas. Selalu sadar bahwa kita hanya bisa berpikir dan membuat keputusan atau mengambil kesimpulan ya dengan keterbatasan itu. We could be totally wrong, people. Kayak waktu ada sebuah kehebohan di sebuah grup WhatsApp saya beberapa minggu yang lalu, terus ada yang japri, posisi lo gimana Dan? Ya sekarang gue gini, inget kan? Aku waktu itu cuman bilang, sekarang gini, gue bukan perkara posisi, inti masalahnya apa, belum ketemu. Ya, itu sudah ketahuan, berasa banget dia mencoba mencari backing kan? Bukan hanya mencari backing. I would say dia termasuk mengeruh, ya tanpa, mungkin dia juga nggak sadar, tapi niat dia adalah mengeruhkan suasana supaya gerakan yang dia dorong ini bisa jadi lebih berkobar. Sebenarnya gini, perkara mencari dukungan that's fine, tapi apa yang didukung kan itu dulu. Apapun ini ya, ini mungkin juga termasuk masalah-masalah yang banyak sekali terjadi, mungkin tentang politik, mungkin tentang sebuah keputusan yang akan berakibat kepada hajat hidup orang banyak. Kan suka ada polling, ada apa, bagaimana pendapat Anda tentang keputusan Inainu mengenai bla 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 bla. No, Tuhan. I would say this, apapun masalahnya, coba ini keputusannya sudah diambil matang-matang belum? Inti masalahnya itu bukan, solusi yang sudah dipilih itu sebetulnya solusi atau bukan, kan gitu. Apakah semua yang
apa istilahnya, pemangku kepentingan kan sering gitu kan. Apakah semua stakeholder yang akan merasakan imbasnya sudah dilibatkan dalam pengambilan keputusan kan gitu. Kalau perkara ditanya posisi lo di mana dan posisi gue adalah gue mau tahu dulu inti masalahnya apaan. Ya. Sampai itu ketahuan gue nggak bisa ambil posisi apa-apa. Pada akhirnya, this is what I think. Pada akhirnya toxic atau tidaknya seseorang itu bergantung cukup besar dengan bagaimana kita merespon apapun yang mereka lakukan itu sama kita. Kalau konteksnya toksis, dianggap toksik dari luar ya. Gitu. Karena ya seperti sebuah asam. Gitu kan. Toksik kan jatuhnya kayak misalnya kita nyiram asam yang sangat keras terhadap sesuatu gitu. Acid. Ya kita nggak bisa menyetop asam itu datangnya dari mana. Ya. Tapi kan kalau misalnya kita bisa instead of menjadi sesuatu yang lunak yang bisa dilenyapkan atau dilute kalau aku bilangnya, dilarutkan, dinetralisasi, dilarutkan oleh asam itu. Kalau misalnya kita sendiri pun juga bisa lebih kuat, lebih bijak. Ya, lebih kuat itu dengan cara lebih bijak menghadapi atau menyikapi respon kita terhadap apa yang orang lain lemparkan itu, dan toxicity itu tidak akan terjadi gitu, karena kita sudah mematikan dulu di awal kesempatan orang ini untuk bisa toxic sama kita sehingga kita berespon toxic juga. It goes both ways ya. Maksudnya pada saat ini balik lagi perkara nyinggung sama enggak, perkara bahwa ada orang yang mau toxic ke kita, tapi kalau kita defense-nya udah cukup kuat, and I'm speaking defense very broadly ya, apakah kita sekedar udah, kan jadi mental apapun itu peluru yang mau ke kita kan, mesti jadi kayak Neo gitu, kayak The Matrix gitu, mau dihajar toxicity kah, kalimat yang kepo, orang pengen tahu personal life kita lah. That's also toxic by the way. Orang pengen tahu banget kehidupan pribadi kita. Again, I guess salah satu cara menetralisirnya adalah kitanya yang mesti kuat dulu. Kembalinya ke yang bolak-balik kita omongin, we cannot control anyone. Lepaskan apa yang di luar kendali kita, termasuk netizen yang terhormat. Netizen yang terhormat. That's the hormat that we joked about. Yang bisa kita kendalikan ya kita sendiri. Kita ngadepinnya bagaimana? Mau kita termakankah dengan toxicity-nya dia, atau kita mau dengan elegan gitu yang kayak okay, thank you for telling me. Udah selesai. Dan kayaknya waktunya kita untuk selesai. Oh my god, iya loh. Panjang soalnya, tapi ya anyway. Iya. Kalau thank you banget kalau masih ada yang mau dengerin sampai sudah hampir sejam begini. Feel free untuk naruh komentar di manapun ini ada, karena kayaknya di Spotify pun bisa naruh komentar sekarang. Oh ya? Kayaknya. Oke. I'm not entirely sure. Tapi kalau misalnya ada di YouTube, boleh ditaruh di YouTube, atau kalau misalnya yang dengerin di Spotify langsung aja ke YouTube kalau misalnya ada yang mau ditanyain atau ada yang mau didiskusikan mengenai hal-hal yang bersifat toksik apapun gitu, kita sih open. Ada yang mau curhat mungkin, Kak, lingkungan aku sedang begini, ini toksik atau bukan, gimana cara aku ngadepinnya, please do. Ya, dan intinya mudah-mudahan abis ini yang pada dengerin ini semua bersifat dan bersikap lebih bijak dalam menggunakan istilah toksik itu dan istilah-istilah macam-macam yang lain. Dan cobalah untuk memahami persis kalau misalnya nanti ada istilah-istilah baru yang muncul gitu, apa sih itu sebenarnya, sebelum menggunakan itu dalam konteks yang kurang tepat. I wouldn't say salah, I would say kurang tepat. Oke? Yes. Sudah. Terima kasih guys sudah menyimak obrolan kami seperti biasa. Supaya gak ketinggalan episode berikutnya atau ada episode sebelumnya yang pengen kalian lihat atau dengarkan, subscribe di YouTube, subscribe di Spotify, follow, comment, like, subscribe, dibagikan ke teman-temannya. Jadi bertanya-tanya, jadi ingat kamu kemarin bilang ada salah satu episode kita yang view-nya paling gede, episode 2 episode yang lalu ya, kalau gak salah, yang Curiosity. Terima kasih kepada siapapun yang sudah membagikan link itu, thank you banget.
Dan tolong yang ini dibagi. Yes. Yang ini dibagi lagi. Terus kalau misalnya kepengen tahu update-update lebih lanjut mengenai Kokona dan segala macamnya yang kita lakukan, kita punya Instagram @kokona.id. Kalau misalnya kita nanti ada kelas lagi, kita pasti akan tayangin di situ juga jadwal sama tempatnya, detail-detail dan lain-lainnya. Kalau ada komentar, saran tadi ya, butuh tempat curhat mungkin, atau mau ngajak collab, yes, please do. Ada yang pengen ikutan podcast sama kita seperti Kang Iki dan Yunis? Kita welcome kalau ada yang mau guesting di sini. Let us know, let's talk, we'd love to. Bisa di email ke admin@kokona.id atau di WhatsApp ke 0877 8982 2999. Kenapa gue kayak Mari Untu? Dibalasnya di hari dan jam kerja nanti ya. That's our boundaries, ya. Working hours, ya. Oke, makin panjang endingnya. Udah. Sekian dulu ya. Saya Danti. Saya Aldi. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dan jangan lupa setiap hari selalu ada kesempatan untuk temukan dirimu bersama Kokona.